Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Kapilitan I di sini kami akan memaparkan terkait dengan analisis putusan PKPU dari PT Batra Sungai Jadine melalui putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor 72 garing PDT Sus PKPU garing 2022 garing PN Niaga Surabaya. Next. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Vincentius Yohanes dengan NPM 196, Muhammad Noval Hilmi dengan NPM 297, ada saya sendiri dengan Imam Zarka Syarifin dengan NPM 300, Muhammad Iqbal Faiz dengan NPM 301, Pascal Dewantoro dengan NPM 303, Muhammad Isam Fuadi dengan NPM 306, ada Kintan Nabila Saputra dengan NPM 309, ada Fikri Fajar Maulana dengan NPM 328, ada Divanda Cahaya Putra dengan NPM 329. Next. Terkait dengan latar belakang dari putusan ini, yaitu pasca pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan dalam arus kas perusahaannya. Salah satunya dari PT Batra Sungai Jadine yang kemudian digugat pilot oleh 6, 6 krediturnya. Namun, upaya tersebut dilakukan melalui dengan PKPU PKPU sementara sekitar 45 hari dengan prinsip win-win solution. Namun, PKPU tersebut tidak menemukan jalan terangnya. Akhirnya, PT tersebut dijatuhkan dengan putusan pilot. Next. Dari ada 3 poin utama yang kita soroti. Pertama terkait dengan mekanisme voting dengan pasal 281 terkait dengan persyaratan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang menciptakan kompleksitas. Yang kedua ada ketidakseimbangan posisi di mana dominasi kepentingan kreditur yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada implikasi sosial ekonomi terkait dengan kegagalan PKPU yang berdampak luas pada karyawan dan konsumen serta ekosistem bisnis terkait. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang adalah upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak, yakni debitur maupun kreditur, untuk menyelesaikan utang piutang antara mereka melalui penawaran mengenai pembayaran dan penyelesaian utang piutang, dan juga sebagai bentuk upaya untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian para pihak. Dasar hukum PKPU sendiri tertuang dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Next. Berikut ini adalah tujuan dari PKPU. Yang pertama, mencegah terjadinya kepalitan. Yang kedua, menjadi cara untuk menyelesaikan utang piutang. Dan yang ketiga, sebagai wujud upaya perdamaian para pihak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan syarat permohonan PKPU. Syarat permohonan PKPU sendiri itu ada dua, syarat formil dan material. Syarat formil ini dasar hukumnya pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Next. Sedangkan syarat materialnya sendiri itu ada dua, adanya dua kreditur atau lebih dan harus adanya hutang. Dasar hukumnya ada dua, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Next. Terus selanjutnya untuk prosedur dan jangka waktu PKPU sendiri itu dasar hukumnya pada pasal 224 sampai dengan 228 Undang-Undang PKPU nomor 37 tahun 2004. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. 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 Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan terkait dengan akibat hukum PKPU. Akibat hukum PKPU sendiri dalam UU Kepailitan dan PKPU ini diatur dalam pasal 240-an sampai dengan 250-an. Yang diantaranya akibat hukum dari PKPU ini yaitu debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atau seluruh atau sebagian hartanya. Diatur dalam pasal 240 ayat 1. Kemudian debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar hutangnya dan debitur harus dilepaskan jika disandra setelah diucapkan putusan PKPU. Setelah putusan pengesahan perdamaian mendapat kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas yang dimana diatur dalam pasal 242 ayat 2. Jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur. Next. Selanjutnya yaitu terkait dengan kompensasi utang oleh debitur diatur dalam pasal 247 Kepailitan dan KPU, kepastian perjanjian timbal
balik debitor pasal 249, hapusnya perjanjian penyerahan barang pasal 250, intinya perjanjian sewa menyewa pasal 251, debitor berhak memutus hubungan kerja dengan karyawan dan gaji dan biaya lainnya yang timbul dalam hubungan kerja menjadi utang harta debitor pasal 252, dan yang terakhir yaitu perkara yang sedang berjalan ditangguhkan serta debitor tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat pasal 243. Next. Nah, kemudian terkait dengan status dan pengurusan harta dari PKPU tersebut, seluruh harta debitor tersebut menjadi diurus oleh pengurus PKPU tersebut. Yang kemudian terkait dengan pengurusan harta pihak debitor dalam penetapan PKPU mengacu pada pasal 238 dan 239 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepahilitan dan PKPU. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah kronologi perkara. Di tanggal 25 Oktober, para pemohon mengajukan permohonan penundaan kewajiban membayar utang sementara di Pengadilan Niaga Surabaya yang didaftarkan dan diberi nomor 772-PDTSUS-PKPU-2022-PN Niaga Surabaya. Selanjutnya di tanggal 14 November 2022, Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan putusan terkait permohonan PKPU sementara dengan amar putusan yang berisikan 1. Mengabulkan permohonan PKPU sementara dari para permohon. 2. Menetapkan PT Bahtera Sungai Jidine selaku termohon PKPU dan debitor dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari sejak putusan diucapkan. 3. Menunjuk Dr. Sustarno SHMH sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas. 4. Mengangkat Ide Bagus Adi Harimbawa SH, Nugraha Setiawan SH, dan Dodi Eka Wijaya SHMH sebagai tim pengurus kurator untuk menangani proses PKPU. Next. Selanjutnya, pelaksanaan PKPU sementara 45 hari sejak putusan tanggal 14 November 2022, Hakim Pengawas bersama tim pengurusnya melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 37 tahun 2004, yang mana di tanggal 27 Desember 2022, mereka melakukan rapat kreditor dengan agenda pemungutan suara voting untuk menentukan perdamaian yang diajukan oleh debitor PT Bahtera Sungai Jidine dengan hasil sebanyak 49 kreditor konkuren menolak proposal perdamaian dan sebanyak 5 kreditor separatis menolak dan 1 menerima proposal perdamaian. Next. Selanjutnya, alasan pengajuan PKPU dikarenakan PT Bahtera Sungai Jidine didasari atas adanya kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban utang melalui PKPU sementara. PT Bahtera diberikan waktu tambahan untuk menyusun proposal perdamaian. Next. Berikut para pihak di dalam perkara, yakni terdiri atas pemohon yang terisikan atas kreditor-kreditor yang memiliki tagihan piutang kepada debitor yang berisikan kreditor separatis dan kreditor konkuren, dan termohonnya yakni PT Bahtera Sungai Jidine. Next. Selanjutnya silakan teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Ya, selanjutnya adalah pertimbangan hukum hakim majelis. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan setelah memperhatikan laporan dari hakim pengawas yang telah mendengarkan keterangan tim pengurus serta rapat para kreditor yang pada pokok intinya bahwa debitur PKPUS ini tidak sanggup dalam melakukan pembayaran utang-utangnya. Debitur PKPUS ini mengajukan rencana perdamaian setelah dilakukannya pemungutan suara sebelumnya terhadap para kreditor dan tidak diterima berdasarkan ketentuan dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan PKPU yang tidak terpenuhinya sehingga PT Bahtera Sungai Jidine dinyatakan pahit. Next. Isi putusan. Dalam amar putusan yang telah diberikan, Hakim Pengadilan Niaga Surabaya pada putusan menetapkan dan menyatakan bahwa debitor PT Bahtera Sungai Jidine pahit dengan segala akibat hukumnya dengan menunjuk Sutarno SHMH sebagai Hakim Niaga di Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawas. Selain itu, debitur PT Bahtera Sungai Jidine dihukum untuk membayar ongkos perkara senilai Rp2.539.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Analisis pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan PKPU, hakim akan mengevaluasi pembuktian adanya utang, yaitu memastikan apakah termohon atau debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon atau kreditur lainnya. Pertimbangan hukum berdasarkan fakta kasus. Hakim akan mengaitkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Next. Analisis voting. Tata cara voting. Pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tata cara voting dalam rapat kreditur. Rapat kreditur pada 27 Desember 2022 diadakan rapat kreditur yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk hakim pengawas dan tim pengurus. Hasil voting
kreditor konkuren menolak proposal perdamaian secara keseluruhan. Next. Kesesuaian dengan undang-undang. Putusan Pengadilan Nomor 72 Perdata Khusus PKPU 2022 PN Niaga Surabaya menyatakan PT Bahtera Sungai Jadin Pilot berdasarkan Pasal 289 dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 289 menyatakan bahwa jika rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas harus memberitahukan penolakan kepada pengadilan. Pasal 178 mengatur bahwa jika tidak ada rencana perdamaian yang diterima, harta pilot dianggap dalam keadaan insolvensi. Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa jika proposal perdamaian ditolak oleh kreditur, debitur dianggap pilot. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini pertama mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran, kemudian menetapkan PKPU. Akan tetapi setelah dilakukannya voting, diketahui bahwa kreditor mengalami gagal, tidak mendapatkan kesepakatan. Oke, bisa di next. Nah, di sini adalah akibat putusan dari debitur. Sehingga debitur dengan dinyatakannya PKPU itu gagal, maka debitur secara serta-merta akan dinyatakan pilot ketika ikut. Kemudian juga perseroan, harta-harta perseroan itu akan menjadi budal pilot dan kemudian akan dioleh oleh kurator dan dibagi kepada para kreditor. Selain sitaan terhadap harta kekayaan, juga terdapat beberapa batasan terhadap pembuatan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh debitor pilot. Oke, bisa di next. Kemudian untuk kreditur, kreditur bergantung sepenuhnya terhadap kurator, karena kurator mengolah harta daripada debitur tersebut. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yakni kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwasanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu opsi yang ditawarkan kepada debitur maupun kreditur untuk mencegah krisis keuangan dan guna mencapai kesepakatan bersama dalam hal penundaan pembayaran utang tersebut. Next. Dapat disimpulkan bahwasanya pada putusan nomor 72 dalam rencana voting atas penerimaan rencana perdamaian terdapat 49 kreditor konkuren dan 6 kreditor separatis. Dalam rapat pemungutan suara voting, yang dihasilkan penolakan dari kreditor konkuren dan 1 dari kreditor menolak, maka dalam hal ini mengacu pada pasal 200 PKPU. Dan kesimpulan kedua yakni hakim dalam memutus perkara ini melihat dari fakta-fakta kasus yang terungkap dalam persidangan dan norma hukum yang berlaku. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.